Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wati Bahtiar. Video saya kali ini saya mau membuat agar dodol yang praktis dan ekonomis. Yuk simak video saya ya teman-teman ya. Jangan di skip, disimak sampai habis. Adapun bahan-bahannya sebagai berikut ya teman-teman ya. Ini saya ada agar-agar tepung agar, ini agar walet yang rasa plain tanpa rasa ya, tanpa warna ya teman-teman ya, 2 bungkus. Dan ada susu coklat kental manis yang saset, ini ada 3 bungkus ya. Terus ada coklat bubuknya bisa diganti dengan yang mahal boleh ya teman-teman ya, ini yang sedang-sedang aja ya. Ini sebanyak 25 gram, satu bungkus ini 25 gram. Bisa teman-teman ganti dengan coklat yang lain. Dan ini ada santan instan, saya pakai 2 bungkus, yang satu bungkusnya itu ukuran 65 ml ya. Dan ini gula pasir saya pakai lebih kurang 200 gram. Kalau teman-teman ingin lebih manis silahkan ditambah ya, bisa dirasa manisnya. Dan ini ada air sebanyak 1 liter. Kalau teman-teman mau lebih kental lagi bisa dikurangi, tapi saya kali ini mau bikin yang sedang ya, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek ya. Dan juga jangan lupa nanti dikasih garam. Kemudian kita siapkan wadah untuk memasaknya. Ini saya siapkan wajan ataupun panci ya teman-teman ya. Lalu kita masukkan satu persatu bahannya, itu agar, tepung agar-agarnya, agar powder ya teman-teman ya. Pokoknya lah gitulah, tepung agar lah. Sini kita masukkan semua ya bahan-bahannya ya teman-teman ya. Karena bikin agar nih paling gampang dan praktis. Nih tepung bubuk coklatnya saya masukkan, lalu gula pasir, susunya saya masukkan juga. Kalau mau beraroma coklat, lebih warna coklat, bau wanginya lagi, bisa tambahkan pasta coklat ya teman-teman ya. Tapi ini saya nggak pakai apa namanya, pasta coklat ataupun perasa coklat lainnya. Dan juga bisa tambahkan vanili ya teman-teman kalau mau ya. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, karena aroma coklatnya itu udah coklat banget ini. Kita campurkan airnya, lalu kita aduk. Nanti kalau udah panas ini apa namanya, gumpalan-gumpalan ini akan hancur sendiri ya teman-teman ya. Yang penting bubuk agar-agarnya tadi tidak menggumpal di dalam air ya teman-teman ya. Lanjut kita masukkan santannya ya teman-teman ya. Kita aduk sampai rata. Setelah merasa rata, nanti ini akan hancur sendiri ya teman-teman. Kalau sudah panas ini nanti nggak ada apa namanya,
gumpalan-gumpalan ini yang berindil ini nggak ada ya. Ini saya nyalakan kompor, kita aduk sambil dimasak di api kompor yang apinya sedang aja ya, sampai mendidih dan agak mengental sampai tanek ya teman-teman ya. Dan ini saya kasih garam sebanyak kurang lebih 1 sendok teh untuk perasa biar lebih gurih ya teman-teman ya. Kita aduk. Ini udah mulai mau mendidih ya teman-teman ya. Ini sudah mulai mendidih. Jangan lupa diaduk dan dikontrol ya, biasanya dia akan luber kalau nggak dikontrol ya, akan penuh. Dengan mendidihnya agar-agar ini dia akan menaik ke atas. Ini pertanda dia sudah mateng ya teman-teman. Bikin agar-agar ini sangat praktis dan gampang sekali ya. Ini udah hampir mau luber kan. Matikan kompornya. Dan sudah cukup, ini udah mateng. Lalu kita pindahkan ke loyang. Ini berhubung saya tadi cari-cari loyang saya yang ukuran 20 dari 20 tuh nggak ada, jadi inilah adanya yang ketemunya ini ya teman-teman ya. Maklumlah kita tuh kalau nyimpan barang itu kok tersimpan kadang-kadang lupa dengan di mana tempat nyimpannya ya. Ini kita pindahkan ke loyang. Ini saya nggak tahu ini ukuran berapa, pokoknya masukkan loyang gitu aja. Terserah teman-teman mau bentuk loyang yang lain juga pun bisa ya, pokoknya menurut selera lah ya. Ini udah cukup, bersisa saya pindahkan ke tempat yang lain. Ini saya pindahkan ke tempat yang lain ya, sisanya biar semua terwadahkan. Apa ini terwadahkan ini? Pokoknya itulah, yang penting dia bisa ditaruhkan di wadah. Dan inilah penampakan sudah ditaruhkan di wadah. Kita tunggu sampai dingin. Kalau mau dimasukkan di kulkas silahkan masukkan kulkas. Dan inilah hasilnya, sudah mengeras ya teman-teman ya, karena saya sudah masak. Saya masukkan ke kulkas dulu ya, udah dingin dan sudah keras ini ya. Ini nanti prosesnya kayak mau kita keluarkan. Ya teman-teman ya, kita keluarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tarang, inilah hasilnya agar dodol ala Mama Farhan ya. Ini kita potong. Kalau mau memotongnya sesuai selera, mau besar mau kecil, yang penting bisa terpotong dan untuk dihidangkan. Kadang-kadang kok di rumah ini kalau nggak resmi-resmi betul bikin agar itu nggak dipotong, nggak dikeluarkan dari loyang, cukup dipakai sendok sama anak-anak tuh. Ini dia penampakannya agar dodol bikinan Wati Bahtiar. Nih teman-teman ya, cantik dan menarik sekali.
Jangan lupa ya teman-teman, di like, share, comment, and subscribe video-video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Bye-bye.